2 marksman. Harley siapa? EVOS. Untuk Onyx. Onyx kan udah pakai Yusin sih. Gua rasa Yusin sih. Oh sorry, EVOS. EVOS juga udah pakai. Oh ya udah pakai ya tadi ya. Udah pakai Harley barusan di game sebelumnya. Wah Guinevere di band. Berarti di sini Guinevere, Kirara, jungle-nya lumayan limited nih dari EVOS Lukas Icon. itu baru keluar mungkin. Lukas kalau mau bener-bener pastiin early game-nya oke sih menurutku. Iya. Ya PR-nya di EVOS Icon memang adalah gimana Early-nya. konsisten di early sih. Betul. Cuman dari Onyx Prime, problemnya mereka adalah untuk di arah roamer dan juga gold lane ini masih tanda tanya besar sih. Karena dari segi badan mereka juga masih butuh sebenarnya dari roamer mengingat dengan 2 marksman yang mereka bawakan. Dan ini berarti mereka benar-benar main lumayan safety nih dari awal dengan bawa 2 marksman kayak gini. So EVOS Icon apakah akan merusak safety tersebut dengan adanya jungle early yang kuat banget? Hanzo tadi dipakai sama EVOS ya? Udah dipakai. Tapi Nolan ternyata. Wah, oke. Ini juga pilihan bijak sih dari Nolan karena tugasnya benar-benar cuma farming dan farming. Hadir dengan item yang pasti, item yang besar, damage sudah pasti kencang. Dan bahkan ini bisa mengancam sisi hutan yang dimiliki sama Onyx Prime juga. Ya, untuk sisi hutan sih dari Onyx Prime kayaknya emang bakalan lumayan di press ya. Karena kita tahu sendiri untuk Ruby punya skilling awal yang bagus sama dengan hal Gatot Kaca dan juga skill spam dari Eudora. Cuman ya jawabannya adalah Eudora nanti mau lawan siapa? Karena menurutku di sini benar-benar masih flex banget dari Onyx Prime-nya dan mungkin kalau misalkan ditanya dari roamernya, ini bisa yang agak-agak nutupin jalan kayak Hylos. Dan mungkin satu lagi kalau untuk gold lane-nya Cloud. Wah bener 3 berarti mereka. Buset, 3 marksman loh mereka ini 3 bawa. marksman, 3 damager bro dari Onyx Prime. Wow, tugas dari Virgi dan juga Rick J ini bakal berat sih. Dibilang berat ya memang semuanya juga bakal berat. Tapi dia sebagai tameng di depan berdua. Ya ini tameng besar sih karena butuh revitalize juga harusnya dari Hylos dan juga power untuk bisa ngejar yang emang close combat banget nih. Tapi menurutku pribadi ya Gatot Kaca bisa merusak variabelnya Onyx Prime. Gatot Kaca bisa merusak Team fight setup. Onyx Prime. Ya. Menarik. Karena reach-nya itu kan bisa benar-benar jauh banget kan. Apalagi misalkan udah Glorious Pathway yang dibuka, berarti ada satu jalan yang emang pengen ditempuh. Tempuhan jalan tersebut itu sebenarnya bisa diputusin sama Avatar Guardian. Dan kalau kena, ini 3 marksman masalahnya. Dan tidak ada sisi besar untuk mendinai hero masuk. Namun mereka membalut tubuh mereka dengan Purify untuk Fenzu dan juga Rick J mengatasi adanya gebrakan dari Eudora, dari Drian Wei. Dan ini adalah match point untuk Onyx Prime. Akankah disamakan kedudukannya menjadi 2 sama atau 3-1 adalah jawabannya dan Onyx Prime menuju ke babak playoff. Ya, aku penasaran dengan bagaimana untuk laning awalnya sih. Dengan 3 marksman seperti ini, damage output kayaknya udah bener-bener gede banget. Jadi bener-bener kontras besar dengan apa yang diambil sama EVOS di game keduanya mereka tadi. Tapi bisa dilihat bahwa Drian Wei juga lumayan kesusahan ya. Karena damage pasif dari Kazuki ngebuat HP-nya lumayan ke drain. Tapi hal yang sama juga dengan Virgi yang Reina udah nungguin. Udah lama nggak stiker itu kayak. Oke, Lagi ya. tapi Reina juga masih mencari-cari. Oke, langsung dapat. Nama siapa? Nggak dapet rupanya. Amannya sama Franz tadi karena dia pakai retributionnya pas tadi. Lebih pas dan ya mungkin pindah ke arah dari laning di gold lane. Sebenarnya dari Cloud ini masih ada sedikit menang range dibandingkan dengan Exor. Tapi bisa kalian lihat sendiri bahwa ini sama-sama menggunakan fighter dan juga Festival of Blood. Jadi main sustainability-nya bakalan panjang banget dan mungkin gak bakalan terlalu banyak di babysit oleh Onyx ataupun dari EVOS. Dan mungkin yang bakalan lebih kelihatan lagi di sini adalah Fluffy dengan ngambil ke Fighter Emblem dan juga Festival of Blood ngebuat sustainability dia emang bakalan kuatnya dari Spell Fan. Ya dan sama-sama fighter yang golden enak sih. Sama-sama sustain, susah untuk ditembus. Tapi untuk Rick J sendiri yang bakal coba dikejar, ada fracture yang keluar. Namun karena Rick J Masih aman aja setelah dari EVOS Icon. Dreadnought di awal ya, dari Uranusnya ya wajar sih dia balik ke depan. Tapi Rick J-nya walaupun ada Dreadnought Armor langsung lenyap di tangan Drian Wei yang tipikal magic. First blood untuk EVOS Icon. Yap, dengan otomatis dia jadi badan di paling depan tapi nggak bisa nahan lama-lama dengan dipukul 3 orang sekaligus ya. Makanya dari Onyx Prime coba untuk cari keuntungan lain. Tapi Nolan emang tipikal turtle cepet sih.
pertanyaannya adalah apakah masih mau coba di kontes sama Onyx Prime? Fluffy? Wih. Amo Offended gak kenapa-apa, tapi Traction Pulse juga sama. Benar-benar coba untuk kasih pressure aja. Virgi, itu dia. Dua border tapi ternyata Franz yang dapetin ke arah Turtle yang pertama dengan Retribution yang on point. Yap, Retribution yang udah sangat-sangat oke dikeluarkan juga tadi dari Onyx Prime. Satu Turtle diamankan, tapi sepertinya rotasi udah mulai akan berjalan ke arah side lanes-nya. Entah dari Fenzo Exor ataupun ke arah dari Rick J dan juga Fluffy. Jadi Light Wheel dibuka. Semarah Exornya. Real, tapi di poking dan poking. Nggak mau gegabah karena dari Fenzo juga belum Blazing Blade masalahnya. Belum. Masih belum aman banget. Nggak ketahuan. Dan yang nggak kepegang, nggak kepecet itu ya, nggak kena ke Virginia. Dan Leva langsung mundur dengan Breakable. Yep. Tapi beda level tipis ya antara Romer, cuman nggak masalah sih menurutku. Karena untuk sekarang sebenarnya advantage juga nggak kelihatan banyak dari kedua belah tim. Dan bahkan kita ngeliat adanya debut pick untuk Drian W pakai Eudora, wajar lah ya dengan utamanya. Tapi Rick J ya, Movedet yang belum terlalu gimana banget karena belum ada follow up juga ya. Baiknya debut ya, 3 debut ya. Ruby, Eudora dan Gatot. Kaca yang dibawakan. Tapi ya pindah ke mapping yang dari Onyx Prime. Mereka balik lagi, ini identitas mereka. Mereka mainnya lumayan smooth, pelan-pelan, dan bahkan itu Franz dari segi level udah sama juga dengan adanya Reina. Jadi nggak beda-beda jauh banget lah. Tapi di atas. Bentuk cover tadi dibuka ya, tapi di atas nih. Exor. Bakal coba untuk dituju saja. Coba untuk mundur, tapi di arah belakangnya Aleva udah sigap sebenarnya. Dia tuh tinggal tunggu kapan EOG bakal dikeluarin aja sama dia. Benar. Oh, ambil kembali hampir saja gagal. Tapi pertempuran di atas lumayan seru ya, Ji? Seru, tapi menurutku pribadi ya dari kedua belah tim ini antara Onyx dan juga EVOS, mereka di late game sama-sama punya aspek menakutkannya masing-masing. Karena kita ngeliat dengan adanya 3 gold laner kayak gini, itu jadi makan enak banget buat Drian W sebenarnya. 3 marksman. Iya, 3 marksman. Iya sih. Sementara kalau dari Onyx Prime 3 marksman, kita udah tahu sendiri scalingnya seperti apa di late game. Jadi kayak punya hal menjalankan masing-masing, punya cara menangnya juga masing-masing. Oh no, Dora King. Oke, Traction Pulse bakal coba untuk menarik arah Flavi. Masih mundur, berusaha semaksimal mungkin karena ada Glorious Way yang membuat dia tersiksa dari kakinya. Iya. Itu traction pull ditambah sama beberapa bus attack setengah darah Fluffy hilang ya. Lumayan. Rasa damage-nya. Lumayan, tapi Dora King menang karat Virgi dan sekarang Reina dapat karat Turtle-nya. Berhasil mundur sekarang, tapi Aleva dalam masuk ke besar. Ada AOG, mundur semuanya, kabur semuanya dari area lingkaran tersebut. Again and again, tidak ada yang namanya korban jiwa yang terjadi. Namun dengan adanya Turtle yang didapatkan oleh EVOS Icon itu hanya memberikan mereka sedikit keunggulan saja. Nggak lebih dari sekitaran 200 atau 150 gol. Dan otomatis ini akan menjadi sebuah fight di mana siapa yang rotasi, dia yang mungkin bakalan bisa dapetin keuntungan lebihnya. Kayak sekarang, yang langsung ngebuka dan juga menutup adanya pattern jungle dari Franz. Ini yang harus dilakukan oleh EVOS Icon ada 2 sih sebenarnya. Satu, jauhi level dari Franz untuk Renanya terutama. Kedua, makan depannya aja. Karena kalau makan depannya ini berhasil dilakukan sama EVOS Icon. Gua rasa 3 damager utama dari Onyx Prime gak punya tameng di depan yang bakal tebel banget. Iya, itu dia. Cuman, wah kena. Oh no, Franz, oh no, masih selamat rupanya. Wow. Itu ditiup-tiup layar kena glowing one tadi ya. Hilang semuanya efeknya ya. Jadi masih bisa hidup juga. Cuman tadi ada satu hal yang aku notice Bang Gio di item build, yaitu adanya Franz dengan Skypiercer. Jadi kita bisa ngelihat bahwa komitmen masalah damage untuk Onyx Prime di game kali ini itu benar-benar gede banget. Karena kita tahu kan biasanya kalau untuk Yi Sun Shin item awal tuh kayak Hunter Strike ambil terus nggak lama Endless Battle buat supaya dapetin jungle lebih cepat, rotasi lebih cepat juga, damage-nya lebih konsisten. Tapi dengan posisi kayak gini, Franz juga mengandalkan banget namanya Snowball. Banget, pas banget ambil kebaunya memaksa Kensuke dengan flicker. Dan Glorious Way juga untuk mengusir anak-anak dari EVOS Icon. Aleva tertinggal di belakang, masih ada AOG untuk mundur. Tapi Fluffy, hati-hati, dia bisa hadir dengan I'm Offended. Nggak ada hal itu, nggak terjadi. Yap, main lagi dengan santai, main lagi dengan konservatif. Tidak ada poin kill lagi hingga menit ke-7. Jadi selama 7 menit ini kita baru melihat adanya 1 poin kill saja. Namun Turtle, ini dengan adanya vision yang begitu lebar, melihat bagaimana Nolan dari Reina cukup jauh, yang langsung dikomit sama Onyx Prime. Ya, bisa diambil untuk Onyx Prime. Oke, langsung di retry. Oke, nggak apa-apa. Tapi Drian W dari tadi benar-benar kokoh banget. Dan Exor dapetin 1 outer turret dan Reina. Orange buff berhasil dia makan.
Yap, Dia curi. Onyx Buff dia curi, cuman di sini pertukaran dengan adanya Turtle juga kan. Jadi lebih ke arah keuntungannya buat siapa? Kalau Turtle buat secara team wide, tapi kalau untuk adanya Onyx Buff berarti untuk personal, individual gitu kan. Tapi ditempel oleh I'm offended. Dapat ke arah 2 front lane dari Onyx Prime. Tapi Ghost Fairway dibuka. Aleva mundur lagi OG tapi tidak kena Fluffy. Tidak ada escape mechanism untuk Fluffy barusan. Berhasil dimakan, berhasil dilumat. Fracture. Memaksa adanya Purify terbuka. Ya, tapi itu sakit banget sih Fracture even datang ke tangan dari RJ yang item pertamanya langsung ke Dreadnought Armor ya kawan-kawan. Kelihatan bahwa dari segi item udah aman banget Reina-nya, apalagi dengan sudah mengamankan ke Malefic Roar juga. Sementara dari segi objektif kita ngelihat bagaimana lancarnya Onyx Prime di arah top dan juga di arah bottom lane, membuat mereka lumayan bebas nih untuk masalah rotasi dan otomatis ngebuat Drian W dari segi ancamannya udah mulai dikurangin tipis-tipis karena udah mulai banyak yang buka rumput nih dari Rick J dan juga Virgie-nya. Ya. Udah mulai bisa nahan damage soalnya. Virgie sama Rick J. Itu dulu deh targetnya deh. Iya. Dua dulu itu yang dimakan. Gimana cara makannya? Exor harus cepat-cepat jadi juga. Exor harus cepat cari momentumnya. OG lagi dan lagi. Untuk mundur lagi. Ya berarti kita ngeliat emang OG-nya lebih ke arah untuk defensif ya. Kita Berapa belum kali masalah kayak gitu Ji? 3 kali. Udah gue hitung. Dengan 3 kali AOG seperti itu otomatis setup sebenarnya masih menunggu banget nih dari Fluffy berarti. Itu makanya. Nah, Dan Fluffy bukan tipikal yang setebel kayak Renus. Nah, dan juga jangan lupa bahwa Kazuki juga bisa tiba-tiba ngebikin dia immobilize yang justru di saat dia pengen engage malah jadi sebuah bait. Itu dia. Bagi Onyx Prime sendiri untuk dia makan sendiri juga. Jadi emang lumayan tricky untuk ngejalanin team fight ngelawan Onyx Prime. Mereka tuh udah benar-benar matang banget sama halnya dengan EVOS Icon sebenarnya. Iya. Ya nggak mungkin nggak sama karena ini juga point kill seimbang gitu. satu-satu dan Aleva kembali coba untuk incar. Glorious Fairway diandarkan. Aleva dalam masalah. Dan lihat bagaimana turtle-shipnya mulai muncul karena dirinya. Tapi blessing 2 cara belakang. Reina diusir tapi Franz yang hilang di tangan Drian W. Dan Drian W double kill. Dan tershutdown di tangan Reject. Namun hadirnya Reina, hadirnya Fracture. Jadi masalah besar tapi Fenzu gak punya apa-apa untuk escape. Fenzu-nya tamat. Fenzu-nya lenyap. Yap. Dengan permainan off angle seperti itu, team fight yang tidak di-expect dari Onyx Prime. Ngambil dari pinggiran, kita ngeliat bagaimana ada celah yang keluar tadi. Fokusnya ke arah Aleva terlebih dahulu. Glorious Pathway dibuka dengan adanya traction full juga, tapi Rick J ditarik ke sini kamu. Amber Bandit sudah dilakukan. Fracture, Lord, dan Rick J dari hak milik dari EVOS Icon. Yap, 2000 langsung instan ya. Kita ngeliat dengan dari segi replaynya yang jadi pertama kali hilang dulu adalah Franz-nya tadi kan. Franz coba untuk bagian depan, again targetnya ke arah Aleva, tapi balik lagi Aleva juga nggak akan terima digituin terus. Apalagi lihat dari Drian W yang udah dapetin burst damage oke banget ke tangan dari Franz, ngebuat Franz dan juga Kazuki hilang duluan. Damage dealer tersisa tinggal Fenzu dan bahkan Virgie juga udah nggak bisa megang bagian depannya dengan sangat baik. Dan bahkan dipaksa juga tadi sama Fenzu-nya kan. Ngebuat akhirnya keuntungan lebih banyak lagi kepada teman-teman dari Onyx Prime. Di sisi lain ada Exor yang akhirnya berperan penting. Ketika dia udah cukup jadi, hantamlah sudah semua. Oh, di area tengahnya bakal jadi masalah besar karena dari Fluffy dan Exor dapetin apa yang mereka mau, ditamankan Drian W-nya juga. Franz, Virgie, Fenzu gak selamat. Iya, ini otomatis harus buying time dari Onyx Prime. Masalahnya adalah apakah mereka bisa. Nggak, dengan EVOS Icon 3.700 gold lead seperti ini, mereka tuh udah bener-bener owning banget. Apalagi dengan Lord yang jalan di arah bottom lane. Ingat, ini menit 11. Mereka sebenarnya bisa aja dinaik tipis-tipis untuk Lordnya sebelum adanya Holy Defense pecah. Tapi kayaknya dari EVOS Icon mengatakan bahwa ya udah langsung aja lah. Gak apa-apa dari Lord kita kepotong dikit. Apalagi dengan kita dapetin 3 orang juga tadi kan. Iya. Dan jangan lupa dia adalah hero legendarisnya Fluffy, Ruby. Dari zaman dia di Aura dulu yang sekarang sudah menjadi Liquid. Jadi tim Liquid, wah Fluffy, Ruby-nya gak main-main. Dan hadir kembali untuk EVOS Icon. Yang membuat Hero Power emang gak main-main. Tapi ini udah pada kumpul semua di Karloba. Glorious Fairway, bakal coba-coba. Wah, enak banget keadaannya. Bersama dengan Blazing Duet juga. Bakal dari Onyx Prime. Kali ini masih sedikit asal, tapi kali ini dipotong langsung oleh Exor yang tidak tumbang sama sekali. Rick J ketika di arah belakang. Rick J bakal coba untuk dijemput saja. Rick J masih cukup full darahnya. Tapi itu contoh damage yang gila sih menurutku. Ini posisinya di menit 12 dengan under juga dari Onyx Prime-nya.
3.800 masih di lead oleh EVOS Icon, tapi lihat bagaimana dengan adanya kombinasi Glorious Pathway dan juga Traction Pull yang begitu sadis. Itu main di tempat sempit adalah cita-cita dari Onyx Prime sepertinya. Dan menurutku itu adalah cara mereka menang untuk game kali ini. Namun EVOS Icon kayaknya nggak bakalan main lagi di area-area kayak gitu. Baik lagi, lesson learn harusnya. Nah itu udah tanda warning, tanda bahaya. Buset, Fluffy. Woi, nafsu juga dia. Ngejar-ngejar ke arah Rick J ya. Lalu dia pasti bisa dimakan. Dia tarik, di belakang dia udah ada Exor juga. Kuat ya. Kuat. Untuk bisa nge-pick off-nya masalahnya 2 orang. Antara kalau nggak ke arah dari Reina-nya, kalau nggak ke Exor-nya. Tapi Vision kebuka. Dan ada Shocker tadi. Di saat ada Lord. Nah ini jadi 50-50 untuk siapapun. Oke, gila. Sakit banget tuh damage. Makanya dan Fluffy bakal coba dikejar. Fracture. Tapi damage yang masuk ke arah Drian Wei. Tidak bisa dia tahan lagi. Franz dapat pundi-pundi killnya. Tapi Reina ada di arah rumputnya. Siap untuk melakukan damage yang tidak terduga. Franz hampir saja hilang. Franz masih selamat. Gila, itu trash-nya bagus banget sih. Bukan ke arah yang obvious. Dia balik ke belakang dan bakal menghampiri dari Reina-nya. Membuat ada sedikit momen yang tidak di-expect sama Reina-nya. Dan akhirnya masih bisa ngedas juga. Tapi Lord. Nah ini dia nih. Moment of truth-nya. Onyx Prime menjaga Reina-nya, menjaga Reina terus-menerus supaya nggak bisa retry, dan Franz yang dapetin ke arah Lord yang kedua. Ada harapan, Traction Pull dibuka, Fluffy kehilangan momentumnya, Alma Pendetnya jadi gagal. Ya, kenanya ke Lava Golem tadi ya, jadi nggak bisa dapetin apa-apa. Dan aku suka banget dengan adanya mentality dari Kazuki sih tadi. Di arah river, tengah sana dia ngelihat adanya Reina. Dan kita tahu bagaimana rapuhnya dari Kimi ini. Cuma dia bisa menahan di depan sana, dia bisa bikin immobilize dari Reina-nya biar supaya nggak bisa kontes retribution, walaupun dengan trade darahnya hampir banget habis. Itu mahal sih. Itu mahal banget. Gila, darahnya tinggal 10% kayaknya tadi. Iya makanya. Kembali lagi. Alefa di garis terdepan. Oh, Virgi. Adanya Speedy Light Wheel membuat dari Exor dapetin point kill. Bahkan Traction Pulse nggak menarik siapa-siapa. Wah, ini bener-bener jadi glass cannon banget sih dari Onyx Prime ya. Mereka kehilangan satu tanker mereka. Namun juga tapi balik lagi, ini masih ada Fluffy yang bisa megangin di bagian depan. Dan kita tahu dari Drian juga masih bisa jadi disabler bagi para marksman-nya gitu kan. Cuma ngeliat dari Onyx Prime, ini kayaknya udah mulai dapetin snowball potensialnya mereka nggak sih? Kayak power spike-nya, item yang dibutuhkannya. Untuk Kazuki, untuk Venzu, dan juga untuk Franz. Udah jadi kayaknya. Nah, tapi ini jadi warning sign untuk EVOS Icon. Iya, itu dia. Warning sign banget. Kalau Onyx Prime itu masih bisa untuk membalikan keadaan, masih ada winning conditionnya. Jadi mereka nggak boleh terlalu gegabah, even though mereka udah unggul dari segala aspek. Dari keuangan, dari turretnya juga. Benar. Tapi DPS still by Todak. Exor sih emang gak ada lawan kalau udah kayak gini. Nggak ada ya, 75.000 targetnya udah enak banget. Tapi mungkin sedikit mengingatkan juga kepada teman-teman dari Onyx Prime dan juga yang nonton di rumah. Ini Onyx Prime masih punya chance yang benar-benar oke banget buat bisa menang di game kali ini. Tapi EVOS Icon, mereka juga masih punya chance yang trappingnya bagus banget. Cuman ya balik lagi, mereka juga punya satu weakness, yaitu kalau Alevanya tumbang. Tapi at the very least dari Onyx Prime itu bisa menutup adanya After Guardian yang digunakan untuk offensive. Dan item build-nya kita bisa ngelihat bahwa dari Kimi 2 item lagi ya untuk Kazuki. Dan kalau untuk Fonji-nya 1 item lagi kemungkinan menuju ke arah Malefic Gun. Itu Berserker Fury gitu ya. Di Sun-Sinnya Franz ya. Ya, nyari kritikal dari adanya pasif sih kalau udah kayak gitu. Jadi damage-nya lebih berasa lagi. Sama-sama butuh WON sini untuk fans dan Exor. Jadi khususnya untuk teman-teman dari World Icon. Tapi WON juga sebenarnya ada Kazuki juga nggak sih sama Rick J gitu yang damage-nya magic gitu. Tapi ya wow, Alma Pendetnya yang tepat sekali dari Fluffy. Memancing Purify terbuka, tapi Alefa yang bakal coba dulu. Masih ada satu Rivet Clash yang dibuka juga. Mundur satu persatu, itu dalam masalah. Rick J juga sama Reina. Damage-nya sakit sekali. Tapi ini untuk HP ekonominya dari kedua belah tim masih sama-sama seimbang ya. Nggak ada yang benar-benar sampai sekarat banget gitu loh. Dan Reina mungkin akan dibuka. Reina. Tapi ini tanker loh. 3 bar HP sekali combo itu ya. Masih level 14 juga dari Rick J-nya. Iya. Sakit sekali dari Reina-nya. Bahkan baru tumbang sekali juga. Tapi Lord-nya nih. Wah, ini jadi moment of truth, Ji. Ya. Masalahnya kalau dari segi setup sih sebenarnya EVOS kan udah lebih apa ya, lebih menggertak. Tapi Fluffy. Ada flicker Alma Pendet yang mau dari Fluffy. Membuat dari Virgia tumbang. Alefa masih ada yang ujung mundur dan bahkan Fen juga selamat di tangan Reina. Exor. Free hit. Speedy Light Wheel. Phantom Step juga. Yap. Lumat semuanya di tangan Exor. Dan ini akan menjadi momentum bagi EVOS Icon.
bisa menyamakan kedudukan. Dua player tersisa untuk melakukan defense benar-benar. Fluffy masih bisa maksain. Wah, Fluffy sih benar-benar mengerikan sekali. Dan itu dia, assist yang mahal. Dua sama di depan mata. Benar-benar alot dari Onyx dan juga EVOS. Menandakan menuju game